Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seram dan hangat untuk semua pendengar setia, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Radio Malam, tempat di mana kegelapan dan misteri bersatu menemani waktu hening kalian. Bersiaplah untuk memasuki dunia penuh cerita menyeramkan, bisikan dari lorong gelap, dan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Jangan takut, kami akan menemani kalian sampai akhir cerita. Selamat mendengarkan dan waspada. Di kaki Gunung Cikura yang berhawa dingin dan berkabut di pagi hari, berdirilah sebuah desa bernama Ciburui. Desa itu tenang dan sederhana, dihuni oleh para petani, peternak, dan pedagang kecil. Di antara mereka, ada satu nama yang dikenal hampir oleh semua orang. Pak Haji Salim, pria berusia 50 tahun yang tiap hari turun ke pasar menjajakan kambing-kambingnya. Pak Haji Salim dikenal sebagai orang yang rajin dan tekun. Setiap pagi sebelum subuh, dia sudah turun ke kandang, memberi makan kambing-kambingnya sambil bersenandung pelan. Dia jarang mengeluh, meski usahanya tak pernah benar-benar melejit. Rumahnya sederhana, berdinding bata merah, dan beratapkan genteng tua. Tapi ia punya sesuatu yang tidak semua orang miliki, keuletan. Istrinya, Bu Haji Tina, adalah perempuan yang cerewet namun setia. Ia sering mengeluh soal uang dapur yang seret, tapi tetap setia menyiapkan bekal dan membersihkan kandang jika suaminya sedang sakit. Mereka punya 2 anak laki-laki, Ilham si sulung yang baru saja lulus SMA, dan suka membantu ayahnya menggembala, dan Iqbal, si bungsu yang masih duduk di kelas 5 SD, dan punya hobi menggambar kambing di buku tulisnya. Selama bertahun-tahun, kambing-kambing Pak Haji Salim menjadi salah satu pilihan utama di pasar Cikajang. Orang-orang percaya kualitas ternaknya bagus, walau harganya agak tinggi. Namun segalanya mulai berubah ketika Pak Haji Tabir datang ke desa. Pak Haji Tabir adalah pendatang dari luar Garut. Orangnya tinggi besar, wajahnya tampan dan senyumannya menawan. Ia datang bersama istrinya yang pendiam, membuka peternakan kambing tak jauh dari tanah milik Pak Haji Salim. Awalnya warga menganggap biasa saja, tapi hanya dalam hitungan bulan, kambing-kambing milik Pak Haji Tabir laku keras, bahkan menyaingi dagangan Pak Haji Salim yang sudah puluhan tahun berjualan. Harga Tabir lebih murah, kata para pembeli. Kambingnya juga lebih gemuk, bersih, dan sehat, sambung yang lain. Pak Haji Salim mulai resah. Ia melihat dagangannya makin sepi. Setiap kali ke pasar, ia membawa pulang lebih banyak kambing daripada yang berhasil dijual. Wajahnya mulai murung, matanya tampak sering letih, dan nada suaranya jadi kasar. Bu Haji Tina pun ikut gusar. Kita ini kerja keras dari muda, tapi kalah sama orang baru yang entah datang dari mana, seru Bu Haji Tina suatu malam. Pak Haji Salim hanya diam, menatap gelas teh yang tak disentuh di hadapannya. Di luar, suara kambing mengembik pelan. Malam itu, udara lebih dingin dari biasanya. Beberapa hari kemudian, saat sedang menjual kambing di pasar, Pak Haji Salim dihampiri oleh seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya dipenuhi keriput dan tatapannya tajam seperti menembus jiwa. "Pak, Hajiku masih mau kalah terus sama si Tabir?" bisik orang itu tanpa memperkenalkan diri. Pak Haji Salim terkejut. Ia menoleh, namun tak menemukan wajah yang dikenalnya. Orang itu seolah datang dari bayangan. "Siapa sampean?" tanyanya waspada. Orang tua itu tersenyum tipis. "Saya cuma orang yang tahu cara cepat untuk naik." Sebelum sempat bertanya lebih lanjut, orang itu menghilang ke tengah kerumunan pasar. Tapi ucapannya tertinggal di telinga Pak Haji Salim, menempel seperti bisikan halus yang sulit diabaikan. Malamnya, Pak Haji Salim menceritakan kejadian itu kepada Bu Haji Tina, tapi bukan rasa takut yang muncul di wajah istrinya, melainkan ketertarikan. Kalau memang ada jalan lain, kenapa tidak? Dicoba, kita ini bukan orang jahat. Kita cuma ingin hidup lebih baik, kata Bu Haji Tina pelan. Pak Haji Salim ragu.
Tapi setiap kali melihat kambing-kambing Pak Haji Tabir yang gemuk-gemuk dan para pembeli yang antre panjang di lapaknya, rasa iri dan kecewa dalam dadanya makin menguat. Dan tanpa mereka sadari, malam itu adalah awal dari sebuah jalan gelap yang tak bisa diputar kembali. Jalan menuju pesugihan dengan kambing hitam sebagai mediumnya dan darah daging sendiri sebagai tumbalnya. Malam turun perlahan di desa Ciburui. Kabut tipis melayang dari kebun teh, menyelimuti jalanan kecil yang sepi. Di rumah Pak Haji Salim, lampu minyak menyala redup. Suara kambing sesekali terdengar dari kandang belakang, namun malam itu terdengar berbeda, seperti ada yang mengawasi dari balik kegelapan. Pak Haji Salim duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Di depannya, Bu Haji Tina menggenggam tasbih, tapi mulutnya tidak lagi berzikir. Matanya menerawang, penuh pertimbangan dan keinginan yang membuncah. "Aku mimpi aneh semalam," kata Bu Haji Tina akhirnya. "Ada kambing hitam, matanya merah." Gyoye bicara. Katanya, "Kalau mau menang, beri aku yang paling dekat dengan darahmu." Pak Haji Salim menoleh perlahan. "Kau yakin itu mimpi atau pertanda?" Bu Haji Tina tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan ke dapur. Tak lama kemudian ia kembali membawa kain panjang dan sebuah kendi berisi air yang telah ia bacakan doa, atau mungkin mantra. "Kita ke kandang malam ini," katanya lirih. "Bawa si hitam." Kambing hitam adalah kambing jantan yang paling tua di antara ternak mereka. Warnanya hitam pekat, dengan tanduk bengkok ke belakang dan sorot mata tajam. Tidak ada yang pernah membeli kambing itu, karena konon jika seseorang menyentuh tanduknya tanpa izin, tangan bisa kesemutan selama berhari-hari. Malam itu, keduanya masuk ke kandang. Pak Haji Salim membawa sebilah pisau kecil dan kain kafan yang sudah disiapkan diam-diam. Di luar, angin berhembus aneh, dingin menusuk dan membawa aroma belerang yang tak biasa. Kambing hitam berdiri tegak, tidak memberontak, seolah-olah ia tahu perannya malam itu. Pak Haji Salim menggenggam pisaunya, namun tangannya bergetar. "Apa ini benar yang harus kulakukan?" bisiknya. Bu Haji Tina berdiri di belakangnya. "Kau ingin kalah seumur hidup? Kau ingin Ilham dan Iqbal tumbuh miskin seperti kita? Dijatuhkan orang seperti Haji Tabir? Kalau tidak berani, aku saja yang lakukan." Kalimat itu membakar tekad Pak Haji Salim. Dengan satu hentakan nafas, ia menggores leher kambing hitam. Darah mengucur deras ke kendi tanah liat yang disiapkan Bu Haji Tina. Tapi yang membuat keduanya membeku adalah suara yang keluar sesaat setelah kambing itu rebah. Bukan embikan, melainkan suara tawa. Tawa kecil seperti anak-anak, namun terdengar dari dalam kendi. "Sudah diterima," kata Bu Haji Tina pelan, seolah kerasukan. Malam itu mereka tidur dengan jantung berdebar. Tidak ada yang bicara. Namun saat matahari terbit, peristiwa aneh mulai terjadi. Kambing-kambing Pak Haji Salim melahirkan tanpa henti. Dalam semalam 7 indukan melahirkan anak kembar. Beberapa bahkan melahirkan anak dengan bulu hitam pekat seperti si hitam yang sudah dikorbankan. Mereka sehat, kuat, dan cepat tumbuh. Di pasar, entah mengapa para pembeli mendadak beralih ke lapaknya. Kambingnya laku keras. Bahkan para pembeli yang sebelumnya loyal pada Haji Tabir mulai mengeluh bahwa kambing dari sana kurus dan sakit-sakitan. Orang-orang mulai berbisik, "Haji Salim hoki besar akhir-akhir ini," kata mereka. Tapi di balik keberuntungan itu, Ilham, anak sulungnya, mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia sering diam menatap kosong ke langit-langit kamar, kadang-kadang berbicara sendiri, menyebut nama yang tak dikenal. "Rawang, Rawang, jangan ambil adikku." Puncaknya terjadi 3 hari setelah penyembelihan kambing hitam. Ilham jatuh pingsan di tengah ladang. Saat dibawa ke puskesmas, dokter tidak menemukan penyakit apapun. Suhu tubuhnya normal, tekanan darah normal, tapi wajahnya seperti orang sekarat. Pucat, bibir membiru, dan matanya tidak mau menutup. "Mimpi buruk, Pak," kata dokter. "Tapi kenapa bisa sampai begini? Kami juga bingung." Malam keempat,
Ilham mengigau keras. "Ayah, kenapa kau pilih aku, ayah?" Lalu tubuhnya mengejang dan nafasnya berhenti. Pak Haji Salim gemetar saat mengangkat jasad anak sulungnya. Tapi di luar tangis dan jeritannya, dalam hatinya terselip bisikan halus. Perjanjian ditepati. Kau menang 1 putaran. Hari pemakaman Ilham, langit mendung padahal musim kemarau. Hujan turun seperti gerimis darah, membasahi kain kafan yang sudah menguning karena bercampur tanah. Orang-orang datang melayat, tapi ada jarak yang terasa. Seolah-olah mereka tahu ada yang tidak beres di rumah itu. Dan benar saja, malam setelah pemakaman, kambing-kambing kembali melahirkan. Tapi kali ini, 1 anak kambing lahir dengan mata merah menyala dan lidah panjang menjulur keluar. Pak Haji Salim melihatnya, dan untuk pertama kalinya, ia takut pada binatang miliknya sendiri. Sejak kematian Ilham, rumah Pak Haji Salim tak lagi sama. Sunyi menyelimuti setiap sudut ruangan. Tak ada lagi tawa anak muda yang biasanya terdengar dari kamar depan. Dinding rumah itu seolah menyimpan duka yang tak terucap. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang tak terlihat, namun terasa dingin menyusup di sela-sela napas mereka. Bu Haji Tina setiap malam duduk di ruang tamu, memandangi foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto itu kini terasa seperti kenangan dari dunia lain. Dalam diam, ia sering tersenyum tipis, seolah berbicara pada seseorang yang tak ada di sana. Pak Haji Salim justru tampak berbeda. Sejak Ilham dikuburkan, usahanya melejit luar biasa. Setiap minggu ia mendapat pesanan puluhan kambing dari luar kota. Orang-orang datang bahkan sebelum ia sempat membuka kandang. Tapi semakin besar usahanya, semakin sering ia bermimpi buruk tentang darah, tentang sorot mata Ilham yang memelototinya dari lubang kubur. Dan kini, satu-satunya anak yang tersisa adalah Iqbal, si bungsu yang masih polos dan belum mengerti apa-apa. Iqbal mulai sering berbicara sendiri. Ia duduk di bawah pohon jambu belakang rumah sambil menggambar kambing. Tapi gambarnya selalu aneh. Kambing dengan 2 kepala, mata merah, dan tanduk yang berputar seperti spiral. Kadang ia menggambar sesosok pria tinggi berjubah hitam berdiri di samping kandang. "Ini siapa, nak?" tanya Bu Haji Tina pelan. Don Iqbal menjawab tanpa menoleh. "Om Rawang. Dia bilang mau ajak aku main ke dalam tanah." Bu Haji Tina membeku. Ia mengenali nama itu, Rawang. Nama yang disebut Ilham sebelum meninggal. Nama yang muncul dalam mimpi dan mantra-mantra saat pesugihan dilakukan. Malam harinya, Pak Haji Salim kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah kebun gelap dengan bau anyir darah. Di depannya, kambing hitam berdiri tegak dan berbicara dengan suara manusia. "Kontrak belum lunas. Kau janji 2. Sudah 1, sekarang waktunya yang kedua." Pak Haji Salim terbangun dengan tubuh penuh keringat. Nafasnya berat. Ia menatap langit-langit rumah yang gelap dan sunyi, lalu menoleh ke sisi ranjang. Bu Haji Tina tidak ada. Ia bangkit dan berjalan pelan ke ruang tengah. Di sana ia melihat istrinya berdiri di depan foto keluarga. Matanya kosong, tangannya memegang pisau kecil yang biasanya digunakan untuk menyembelih kambing. "Sudah waktunya," bisik Bu Haji Tina. "Kalau kita tunda, mereka akan ambil kita." Tidak bisa," gumam Pak Haji Salim. "Iqbal masih kecil, dia tak tahu apa-apa." "Kita yang pilih jalan ini, Kang," kata istrinya datar. "Tak ada jalan kembali. Harta ini harus dijaga. Kita tak boleh jatuh seperti dulu." Pagi berikutnya, Iqbal menghilang dari rumah. Pak Haji Salim pura-pura panik. Ia menyuruh warga mencari ke sawah, ke sungai, ke pasar. Tapi tak satu pun jejak ditemukan. Hanya satu hal aneh yang ditemukan di belakang kandang. Setumpuk tanah merah basah dengan bercak darah segar dan jejak kuku kambing. Warga mulai berbisik. Ada yang berkata Iqbal mungkin diculik. Ada yang curiga ia diterkam binatang liar. Tapi ada juga yang percaya ini bukan peristiwa biasa. Bu Haji Tina pura-pura pingsan saat ditanya wartawan lokal.
Tapi malam harinya, ia tersenyum melihat kambing-kambing di kandang melahirkan lagi. Semuanya sehat, besar, dan salah satunya memiliki bulu hitam legam dan mata merah menyala. Pak Haji Salim kini benar-benar berubah. Ia jarang bicara. Wajahnya keras seperti batu, namun matanya terlihat takut. Bukan takut pada manusia, tapi pada apa yang telah ia mulai sendiri. 3 malam setelah kepergian Iqbal, suara aneh mulai terdengar dari kandang. Bukan suara kambing biasa, melainkan suara anak kecil memanggil, "Ayah, dingin di sini. Ayah, buka pintunya, Man." Pak Haji Salim mematung di depan jendela, tubuhnya gemetar. Ia tahu suara itu. Suara itu tidak datang dari dunia ini. Ia tahu arwah anak-anaknya belum pergi. Dan di saat yang sama, kambing-kambingnya mendadak menjadi buas. Mereka mengamuk di kandang, menyeruduk pintu dan dinding, bahkan melukai salah satu pegawainya hingga pingsan. Tapi saat warga datang ingin membantu, semuanya terlihat normal kembali. Kambing-kambing tampak jinak, berdiri tenang seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ini rumah yang dijaga iblis, gumam tetua desa, Ki Wirya, yang mulai mencurigai sesuatu. Di ujung bab ini, Pak Haji Salim duduk sendiri di bangku depan rumahnya. Harta dan kejayaan yang ia miliki kini terasa hampa. Ia punya peternakan terbesar di Garut, punya uang untuk membeli apapun, tapi tak punya lagi siapa-siapa. 2 anaknya hilang, 1 dikubur, 1 entah di mana. Dan di ujung jalan, sosok Pak Haji Tabir muncul. Dengan wajah suram, membawa kabar bahwa ia akan melaporkan kecurigaan atas kematian Iqbal ke pihak berwajib. Pak Haji Salim menatapnya lama, karena dalam hati kecilnya, ia tahu, belum selesai, akan ada tumbal lagi. Sejak kematian Ilham, rumah Pak Haji Salim tak lagi sama. Sunyi menyelimuti setiap sudut ruangan. Tak ada lagi tawa anak muda yang biasanya terdengar dari kamar depan. Dinding rumah itu seolah menyimpan duka yang tak terucap. Tapi lebih dari itu ada sesuatu yang tak terlihat, namun terasa dingin menyusup di sela-sela napas mereka. Bu Haji Tina setiap malam duduk di ruang tamu, memandangi foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto itu kini terasa seperti kenangan dari dunia lain. Dalam diam, ia sering tersenyum tipis, seolah berbicara pada seseorang yang tak ada di sana. Pak Haji Salim justru tampak berbeda. Sejak Ilham dikuburkan, usahanya melejit luar biasa. Setiap seminggu Desia mendapat pesanan puluhan kambing dari luar kota. Orang-orang datang bahkan sebelum ia sempat membuka kandang. Tapi semakin besar usahanya, semakin sering ia bermimpi buruk tentang darah, tentang sorot mata Ilham yang memelototinya dari lubang kubur. Dan kini, satu-satunya anak yang tersisa adalah Iqbal, si bungsu yang masih polos dan belum mengerti apa-apa. Iqbal mulai sering berbicara sendiri. Ia duduk di bawah pohon jambu belakang rumah sambil menggambar kambing. Tapi gambarnya selalu aneh. Kambing dengan 2 kepala, mata merah, dan tanduk yang berputar seperti spiral. Kadang ia menggambar sesosok pria tinggi berjubah hitam berdiri di samping kandang. "Ini siapa, Nak?" tanya Bu Haji Tina pelan. Don Iqbal menjawab tanpa menoleh. "Om Rawang. Dia bilang mau ajak aku main ke dalam tanah." Bu Haji Tina membeku. Ia mengenali nama itu, Rawang. Nama yang disebut Ilham sebelum meninggal. Nama yang muncul dalam mimpi dan mantra-mantra saat pesugihan dilakukan. Malam harinya, Pak Haji Salim kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah kebun gelap dengan bau anyir darah. Di depannya, kambing hitam berdiri tegak dan berbicara dengan suara manusia. "Kontrak belum lunas. Kau janji 2. Sudah 1, sekarang waktunya yang kedua." Pak Haji Salim terbangun dengan tubuh penuh keringat. Nafasnya berat. Ia menatap langit-langit rumah yang gelap dan sunyi, lalu menoleh ke sisi ranjang. Bu Haji Tina tidak ada. Ia bangkit dan berjalan pelan ke ruang tengah. Di sana ia melihat istrinya berdiri di depan foto keluarga. Matanya kosong, tangannya memegang pisau kecil yang biasanya digunakan untuk menyembelih kambing. "Sudah waktunya," bisik Bu Haji Tina.
Kalau kita tunda, mereka akan ambil kita. Tidak bisa, gumam Pak Haji Salim. Iqbal masih kecil, dia tak tahu apa-apa. Kita yang pilih jalan ini, Kang, kata istrinya datar. Tak ada jalan kembali. Harta ini harus dijaga. Kita tak boleh jatuh seperti dulu. Pagi berikutnya, Iqbal menghilang dari rumah. Pak Haji Salim pura-pura panik. Ia menyuruh warga mencari ke sawah, ke sungai, ke pasar. Tapi tak satu pun jejak ditemukan. Hanya satu hal aneh yang ditemukan di belakang kandang. Setumpuk tanah merah basah dengan bercak darah segar dan jejak kuku kambing. Warga mulai berbisik. Ada yang berkata Iqbal mungkin diculik. Ada yang curiga ia diterkam binatang liar. Tapi ada juga yang percaya ini bukan peristiwa biasa. Bu Haji Tina pura-pura pingsan saat ditanya wartawan lokal. Tapi malam harinya, ia tersenyum melihat kambing-kambing di kandang melahirkan lagi. Semuanya sehat, besar, dan salah satunya memiliki bulu hitam legam dan mata merah menyala. Pak Haji Salim kini benar-benar berubah. Ia jarang bicara. Wajahnya keras seperti batu, namun matanya terlihat takut. Bukan takut pada manusia, tapi pada apa yang telah ia mulai sendiri. 3 malam setelah kepergian Iqbal, suara aneh mulai terdengar dari kandang. Bukan suara kambing biasa, melainkan suara anak kecil memanggil, "Ayah, dingin di sini. Ayah, buka pintunya, Man." Pak Haji Salim mematung di depan jendela, tubuhnya gemetar. Ia tahu suara itu. Suara itu tidak datang dari dunia ini. Ia tahu arwah anak-anaknya belum pergi. Dan di saat yang sama, kambing-kambingnya mendadak menjadi buas. Mereka mengamuk di kandang, menyeruduk pintu dan dinding, bahkan melukai salah satu pegawainya hingga pingsan. Tapi saat warga datang ingin membantu, semuanya terlihat normal kembali. Kambing-kambing tampak jinak, berdiri tenang seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ini rumah yang dijaga iblis, gumam tetua desa, Kiwirya, yang mulai mencurigai sesuatu. Di ujung bab ini, Pak Haji Salim duduk sendiri di bangku depan rumahnya. Harta dan kejayaan yang ia miliki kini terasa hampa. Ia punya peternakan terbesar di Garut, punya uang untuk membeli apapun, tapi tak punya lagi siapa-siapa. 2 anaknya hilang, 1 dikubur, 1 entah di mana. Dan di ujung jalan, sosok Pak Haji Tabir muncul. Dengan wajah suram, membawa kabar bahwa ia akan melaporkan kecurigaan atas kematian Iqbal ke pihak berwajib. Pak Haji Salim menatapnya lama, karena dalam hati kecilnya, ia tahu belum selesai, akan ada tumbal lagi. Matahari pagi mengintip malu-malu di balik perbukitan Garut. Tapi sinarnya tak mampu menghangatkan hati warga Ciburuy yang mulai diselimuti firasat buruk. Desas-desus hilangnya Iqbal semakin menyebar, dan nama Pak Haji Salim mulai jadi bahan bisik-bisik yang tak berani diucapkan keras-keras. Namun ada satu orang yang berani angkat suara. Pak Haji Tabir. Pria berwibawa yang dulunya dikenal sebagai pesaing bisnis ternak kambing. Pak Haji Salim ini sudah lama merasa ada yang janggal. Sejak usahanya anjlok drastis dan kambing-kambingnya tiba-tiba mati mendadak tanpa sebab, ia yakin ada permainan kotor. Tapi ia tidak memiliki bukti hingga kabar hilangnya Iqbal mencuat. "Saya akan laporkan ini ke polisi," ucap Haji Tabir pada Kiwirya. "Bukan cuma karena anak itu, tapi saya curiga ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan secara logika." Kiwirya mengangguk berat. "Hati-hati Haji, kalau benar itu pesugihan, lawanmu bukan cuma manusia." Sementara itu di rumah besar yang kini berdiri megah di tengah desa, Pak Haji Salim duduk termenung di ruang tamu. Kambing-kambingnya kini tak lagi dikandangkan di tanah. Ia telah membangun peternakan modern, lengkap dengan pagar besi dan CCTV. Tapi tetap malam-malamnya tidak pernah tenang. Setiap malam ia mendengar langkah kaki kecil menyusuri lantai rumah. Terkadang terdengar suara embikan kambing di dalam kamar mandi. Bahkan pernah saat ia hendak tidur, ia melihat siluet Ilham dan Iqbal berdiri di ujung ranjang. Berlumur tanah dan darah, mata mereka memandang kosong.
Namun yang paling membuatnya ketakutan adalah mimpi-mimpi yang berulang. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang rumput yang luas, dikelilingi ribuan kambing hitam. Di tengah padang itu, berdiri sosok tinggi berjubah gelap dengan tanduk besar melengkung. Sosok itu memegang timbangan. Di satu sisi daging, di sisi lain tulang belulang anak kecil. "Kau belum lunas," suara itu terdengar menggelegar. "Kau telah berjanji. Tumbal keempat sudah ditetapkan." Pak Haji Salim terbangun dengan napas tercekat. Ia segera membasuh wajahnya, tapi ketika menatap cermin, ia melihat bayangan lain berdiri di belakangnya. Bukan dirinya, melainkan sosok Rawang, tersenyum menyeringai. Keesokan harinya, berita besar mengguncang pasar Cikajang. Pak Haji Tabir ditemukan meninggal dunia di kandang kambingnya sendiri. Tubuhnya tergantung terbalik di tiang bambu, dikelilingi oleh kambing-kambingnya yang mati semua. Dalam posisi seolah sedang sujud ke arah jasadnya, warga geger. Polisi datang, tapi anehnya tidak ada bekas luka. Tidak ada jejak siapapun. Kematian itu misterius. Namun, malam sebelum kematiannya, salah satu tetangga mengaku melihat Haji Tabir berjalan sendiri ke kandangnya, diikuti oleh seekor kambing hitam yang entah milik siapa. Dan anehnya lagi, beberapa warga mendengar suara gonggongan kambing yang melengking seperti jeritan manusia. Padahal waktu itu sudah lewat tengah malam. Berita itu sampai ke telinga Pak Haji Salim saat ia sedang duduk bersama Bu Haji Tina. Wajah istrinya pucat, tapi bukan karena takut, melainkan karena kegilaan yang mulai tumbuh di dalam kepalanya. "Apa? Kau lihat mereka tak bisa menyentuh kita," gumam Bu Haji Tina sambil tertawa pelan. "Kita dilindungi. Kita sudah diberkati." Haji Tabir yang menentang, kini tumbal pengganti. Pak Haji Salim memejamkan mata. Hatinya tak karuan. Ia sadar bahwa tumbal keempat telah dibayar. Bukan dengan darah keluarga, tapi dengan nyawa musuh. Ia tak pernah menginginkannya. Tapi kini perjanjian itu seperti hidup dan memilih korbannya sendiri. Dan sejak malam itu, istrinya mulai berubah. "Bu." Haji Tina sering tertawa sendiri, duduk di lantai sambil membisikkan doa yang tidak jelas artinya. Kadang-kadang ia menyiramkan air ke lantai sambil berkata, biar arwahnya tidak marah, biar mereka tidak menggaruk pintu lagi. Ia juga berbicara dengan boneka kain yang ia jahit sendiri. Katanya, itu anak ketiga, pengganti Ilham dan Iqbal. Semakin hari, kewarasannya luruh, seperti kain yang robek satu demi satu. Pada malam Jumat, kliwon angin kencang melanda desa. Awan hitam menutupi bulan. Petir menyambar berkali-kali. Warga tidak ada yang berani keluar rumah. Dan di tengah badai itu, rumah Pak Haji Salim diselimuti kegelapan total. Semua lampu padam, CCTV mati, kambing-kambingnya mengamuk, saling menyeruduk, menghantam kandang seperti kerasukan. Pak Haji Salim terduduk di ruang tengah, dikelilingi lilin. Di hadapannya kendi berisi darah kambing hitam yang dulu dipakai dalam perjanjian, kini bergetar sendiri. Lalu terdengar ketukan pelan di pintu depan. Bukan keras, tapi teratur. Tok, tok, tok. Pak Haji Salim tahu itu bukan tamu. Itu bukan berenggu, itu penagih. Dan dari balik pintu suara lirih terdengar, masih ada jiwa yang harus dibayar. Malam turun dengan perlahan di desa Ciburui, membawa angin dingin yang menusuk tulang. Langit berwarna kelabu, tak ada bulan, tak ada bintang. Sunyi begitu pekat, bahkan suara jangkrik pun seakan takut untuk bersuara. Di rumah megah milik Pak Haji Salim, suasana jauh dari tenang. Sejak kematian Haji Tabir, aura rumah itu semakin berat. Para pembantu satu persatu berhenti bekerja. Katanya, mereka sering melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri di belakang kandang kambing, terutama saat malam tiba. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung, tapi sorot matanya terasa menembus jiwa. Rumah yang dulu ramai kini sepi.
Hanya tinggal Pak Haji Salim dan istrinya, Bu Haji Tina, yang menempati rumah besar itu. Tapi sejak malam Jumat Kliwon itu, Bu Haji Tina bukanlah perempuan yang sama. Dulu ia dikenal sebagai wanita lembut, pandai mengaji, rajin ke pengajian. Kini, Bu Haji Tina lebih sering terduduk diam di ruang belakang sambil menggenggam seonggok boneka, kain usang yang ia beri nama Iqbal. Ia sering berbicara sendiri, membisikkan doa yang tidak diajarkan di kitab suci. Tangannya tak henti menulis sesuatu di dinding dengan arang. Tulisan-tulisan aneh yang jika dibaca dari cermin membentuk kalimat, "Darah anakmu adalah kunci gerbang kami." Pak Haji Salim mencoba menenangkan istrinya, membawanya ke dokter, ke ustaz, bahkan ke orang pintar. Tapi semua sia-sia. Karena hanya satu hal yang sebenarnya bisa menyembuhkan Bu Haji Tina, penghentian perjanjian pesugihan itu sendiri. Namun bagaimana mungkin, sudah terlalu jauh, terlalu banyak tumbal, terlalu banyak darah yang telah mengalir ke bumi Garut ini. Suatu malam saat angin berhembus kencang, Pak Haji Salim terbangun oleh suara ketukan dari arah belakang rumah. Bukan pintu, bukan jendela, tapi dari kandang kambing. Tok, 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 pelan tapi teratur. Seolah yang mengetuk tahu betul ritme yang bisa membuat jantung melonjak ketakutan. Dengan langkah berat, ia membuka jendela dan mengintip. Matanya membelalak. Sosok hitam besar berdiri di belakang kandang. Tubuhnya tinggi, mungkin 2 meter lebih, dan matanya merah menyala seperti bara. Ia tak bergerak, hanya menatap ke arah rumah. Tapi sorot matanya sangat jelas, seolah menunggu, menuntut, meminta Pak Haji Salim mundur. Tubuhnya gemetar. Ia teringat malam pertama ia bertemu makhluk itu di tengah hutan ketika melakukan ritual pesugihan. Sosok itu menyebut namanya sendiri. "Aku Rawang, penjaga janji, penagih jiwa." Dalam perjanjian itu, Rawang menjanjikan kekayaan yang tidak akan pernah habis, tapi harus diberi tumbal. 2 darah keturunan dan 2 darah orang terdekat. Maka Ilham dan Iqbal telah dikorbankan. Haji Tabir tumbang sebagai tumbal ketiga, dan kini ia tahu siapa yang akan menjadi tumbal keempat. Pak Haji Makmur, sahabat lama sekaligus adik iparnya. Tapi mengapa Rawang sudah datang? Bukankah tumbal belum diserahkan? Ia menoleh ke arah kamar istrinya, yang pintunya terbuka perlahan. Di dalam Bu Haji Tina duduk memeluk boneka Iqbal. Matanya kosong, bibirnya tersenyum kecil. "Ayah Rawang sudah datang," katanya. "Dia lapar," bisiknya. Pak Haji Salim tercekat. Istrinya tahu. Bahkan lebih dari itu, istrinya sudah mulai berbicara seperti Rawang. Malam demi malam, kegilaan semakin menyelimuti rumah itu. Kambing-kambing mulai mati satu persatu secara misterius. Lidah mereka terjulur, mata membelalak, dan di tubuhnya muncul luka seperti cakaran. Padahal kandang terkunci rapat. Setiap pagi, penjaga peternakan selalu menemukan tanah bekas jejak kaki besar yang tak seperti milik manusia maupun hewan biasa. Pak Haji Salim mencoba menenangkan diri, membakar kemenyan, menyiram rumah dengan air doa. Tapi semua itu seperti menumpahkan air di atas api neraka. Tak ada gunanya. Dan kemudian datang kabar buruk itu. Pak Haji Makmur ditemukan tergeletak di pinggir sungai, dengan tubuh membiru dan jari-jari yang membeku seperti habis dicekik makhluk gaib. Tak ada luka luar, tapi matanya terbuka, dan di bola matanya tercermin sosok hitam berkepala kambing. Kematian Haji Makmur sontak membuat gempar warga. Banyak yang yakin ini bukan kematian biasa. Apalagi beberapa warga mendengar suara embikan kambing di dekat sungai saat malam kejadian. Padahal tidak ada satupun peternakan di sana. Dan saat kabar itu sampai ke telinga Bu Haji Tina, ia hanya tertawa kecil. "Sudah lengkap ya? Sudah. 4 kan? Kita kaya sekarang." Rawang sudah puas. Pak Haji Salim hanya bisa menatap istrinya yang kini tak lagi waras. Matanya sudah seperti kaca kosong. Jiwanya entah kemana. Ia tahu harga yang dibayar terlalu mahal. Ia kaya, ya.
Tapi apa gunanya harta jika rumahnya kosong dari cinta, anak-anaknya mati, sahabatnya menjadi tumbal, dan istrinya hidup dalam kegilaan? Tapi Rawang belum pergi. Suatu malam saat semua lampu mati mendadak dan gerimis turun pelan-pelan dari langit, suara Rawang terdengar lagi. Kali ini bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Janji belum lunas, Salim. Kau hanya membayar, tapi belum menyerahkan. Pak Haji Salim tahu maksudnya. Ia sendiri jiwanya, yang kini jadi incaran berikutnya. Dan dari dalam kamar, terdengar suara Bu Haji Tina menyanyikan lagu anak-anak. Satu kambing hitam jalan ke neraka. 2 anak hilang, tiada yang curiga. 3 darah tumpah, suara pun sirna. 4 tumbal habis, Rawang pun tertawa. Pagi itu desa Ciburui diselimuti kabut tebal. Udara begitu dingin seolah matahari enggan menampakkan wajahnya. Warga pasar hewan yang biasa sibuk berdagang kini tampak lebih waspada, berbicara dengan suara pelan, dan sesekali menoleh ke arah bukit tempat berdirinya rumah besar milik Pak Haji Salim. Desas-desus sudah menyebar. Semua tahu dalam 2 bulan terakhir, sudah 4 orang yang mati secara misterius. Semua punya hubungan dekat dengan keluarga Haji Salim. 2 anaknya menghilang, 1 pesaing meninggal tergantung, 1 adik iparnya ditemukan membeku di pinggir sungai. Dan kini, rumah besar itu terasa seperti pusat dari segala keburukan. Tapi Pak Haji Salim tetap datang ke pasar. Ia memakai sorban putih bersih, baju koko mewah, dan jam tangan emas yang mencolok. Namun, bila diperhatikan baik-baik, wajahnya tampak lebih tua. Lingkaran hitam menghiasi matanya, langkahnya tak lagi tegap. Ia tersenyum ke para pedagang, tapi senyum itu seperti topeng, datar dan kosong. Di balik senyum itu, Haji Salim sedang menyimpan rahasia besar. Ia mendengar suara-suara dari kandang belakang setiap malam. Suara itu bukan embikan kambing, bukan pula suara angin. Itu adalah suara anak-anak kecil yang menangis, tertawa dan memanggil-manggil nama ayah mereka. Ayah, aku di sini. Ayah, dingin, tolong. Ayah, kenapa aku dikubur? Ia tahu suara itu berasal dari kandang mati, sebuah bagian belakang peternakan yang kini dibiarkan, kosong dan tertutup. Kandang itu dulunya adalah tempat Ilham dan Iqbal sering bermain sambil memberi makan anak kambing. Tapi sejak kejadian hilangnya mereka, tempat itu dikunci rapat. Bahkan para pekerja pun dilarang mendekat. Suatu malam, ketika suara-suara itu makin keras, Pak Haji Salim akhirnya memberanikan diri membuka gembok kandang itu. Ia membawa senter dan bacaan doa dari Kiai yang dulu ia mintai tolong. Hatinya bergetar, tangan gemetar, namun langkahnya tetap maju. Pintu kandang terbuka perlahan. Bau amis darah langsung menyergap. Di dalamnya kosong. Tanahnya becek, dindingnya penuh goresan seperti bekas kuku yang mencakar dari dalam. Di salah satu sudut kandang ada lubang kecil, tak lebih besar dari tubuh anak-anak. Pak Haji Salim melangkah mendekat. Saat ia menyorotkan senter ke dalam lubang itu, ia melihat 2 tengkorak kecil, terbungkus sobekan baju tidur anak-anak. Di salah satu kain itu masih ada tulisan bordir nama Iqbal. Jantungnya nyaris berhenti. Ia berteriak histeris. Ya Allah, apa yang telah kulakukan? Tapi doanya tak dijawab oleh langit. Karena saat itu juga, suara berat terdengar dari belakangnya. Jangan sebut nama itu, kau bukan hambanya lagi. Pak Haji Salim menoleh dan melihat Rawang berdiri di depan pintu kandang. Matanya merah menyala, tanduk hitam menjulang, tubuhnya diselimuti asap hitam. Nafasnya seperti desis ular. Suaranya dalam, bergema seperti dari dasar bumi. Rawang tidak datang sendiri. Di belakangnya, bayangan anak-anak kecil dengan wajah rusak mengikuti. Ada yang tanpa mata, ada yang berdarah, ada yang memanggil ayah, ayah, ayah. Berulang-ulang, Pak Haji Salim mundur, terjatuh menangis seperti anak kecil. Ampuni aku cuma ingin kaya, aku cuma ingin disegani. Aku menyesal.
Tapi Rawang tidak mengenal penyesalan. Ia menunjuk ke arah lubang dan berkata, "Kau yang menanam. Sekarang waktunya menuai." Tiba-tiba tanah di dalam kandang itu bergetar. Dari lubang kecil itu muncul kambing-kambing kecil yang tidak wajar. Anak kambing tanpa mata, dengan gigi runcing dan tanduk kecil yang tumbuh miring. Mereka keluar perlahan, mengelilingi Pak Haji Salim, mengendus-endus lalu menggigit. Teriakan Pak Haji Salim menggetarkan kandang, tapi tak ada yang mendengar. Keesokan paginya para pekerja datang seperti biasa. Mereka mendapati pintu kandang mati terbuka. Di dalam hanya ada sepasang sandal kulit milik Haji Salim. Dan jejak kaki aneh, bukan manusia, bukan kambing. Seperti kaki anak-anak kecil tapi bercakar. Bu Haji Tina. Ia ditemukan terduduk di kamar, memeluk boneka Iqbalnya, dan menggambar simbol-simbol aneh di tembok dengan darah dari jarinya sendiri. Saat ditanya oleh warga, ia hanya menjawab, "Ayah udah dijemput. Sekarang Rawang tinggal sama kita di sini." Sejak hari itu, rumah besar keluarga Haji Salim kosong. Tak ada yang berani masuk. Kambing-kambing tersisa dilepas begitu saja, dan semua orang tahu, jangan pernah mendekati kandang mati, apalagi saat malam Jumat. Sebab dari kandang itu, kadang masih terdengar jeritan anak-anak dan suara tertawa kambing yang menyerupai manusia. 5 tahun telah berlalu sejak hilangnya Pak Haji Salim dan kegilaan Bu Haji Tina. Rumah megah itu kini menjadi rumah kosong paling ditakuti di desa Ciburui. Warga menyebutnya kandang setan. Tak ada yang berani mendekat setelah maghrib, apalagi malam Jumat Kliwon. Tapi waktu terus berjalan dan perlahan orang mulai lupa. Pasar hewan kembali ramai, kambing-kambing berdatangan dari luar kota. Namun satu hal yang masih menjadi pembicaraan diam-diam di warung kopi adalah kemunculan sosok baru yang mendadak kaya raya. Seorang pemuda bernama Rangga, berusia sekitar 28 tahun, pendatang dari luar Garut. Ia membeli rumah tua milik Haji Salim, yang sudah lama kosong, merenovasinya dalam waktu singkat, dan dalam waktu kurang dari 6 bulan. Rangga menjadi juragan kambing paling sukses di seluruh wilayah Garut dan sekitarnya. Harga jualnya lebih murah, kualitas kambingnya gemuk-gemuk, dan selalu tersedia dalam jumlah besar. Bahkan saat musim kurban, banyak pedagang lama bangkrut karena tak bisa menyaingi harganya. Namun warga curiga, terlalu banyak kebetulan yang mirip dengan cerita lama. Rumah itu, bisnis kambing, kekayaan mendadak, dan kematian yang kembali bermunculan. Salah satu warga tua, Mang Ujang, seorang bekas penjaga kandang Haji Salim, mulai merasa ada yang aneh. Suatu malam saat lewat di depan rumah itu, ia mencium bau yang sama seperti dulu. Bau anyir darah bercampur kemenyan. Ia juga mendengar suara embikan kambing yang terdengar seperti orang menangis. Tak tahan dengan rasa penasaran, Mang Ujang mencoba mencari tahu siapa Rangga sebenarnya. Ia mendatangi kantor desa dan mencocokkan nama dan dokumen. Apa yang ia temukan mengejutkan. Rangga adalah anak kandung dari seorang wanita bernama Ratri, adik tiri dari Bu Haji Tina. Artinya, Rangga masih memiliki hubungan darah dengan keluarga Haji Salim, warisan darah si Gumam Mang Ujang. Pesugihan itu belum putus tapi pindah ke darah keturunan berikutnya. Malam itu juga, Mang Ujang mencoba memperingatkan warga dan tokoh agama. Tapi tak ada yang percaya. Mereka menganggapnya orang tua yang trauma dan terlalu banyak membaca cerita horor. Namun semua berubah setelah anak seorang pedagang kambing lokal hilang secara misterius. Anak itu terakhir terlihat sedang bermain di dekat kandang milik Rangga. Polisi tak menemukan jejak, tapi anehnya, beberapa hari kemudian, di depan rumah orang tua anak itu, ditemukan seekor kambing hitam dengan tanda merah di dahinya. Tidak ada yang tahu siapa yang menaruhnya. Dan sejak kejadian itu, istri pedagang kambing itu mulai sering berbicara sendiri, memeluk bantal sambil menyebut nama anaknya. Wajahnya kosong, matanya selalu mengarah ke sudut ruangan.
Sama seperti Bu Haji Tina dulu, Mang Ujang akhirnya memberanikan diri untuk mengunjungi Rangga langsung. Dengan membawa air doa dan kitab kecil, ia datang ke rumah besar itu. Rangga menyambutnya dengan ramah, bahkan mengajaknya minum teh. Tapi di tengah percakapan, Mang Ujang mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Matanya melihat di salah satu sudut ruangan ada lukisan besar bergambar seekor kambing hitam bermata merah. Persis seperti yang pernah ia lihat dalam mimpi buruknya. Di atasnya tertulis huruf-huruf Arab yang dibalik, dan saat ia coba baca dengan mulutnya terbalik, terdengar seperti rawang tak mati. Dia hanya menunggu wadah baru. Rangga tersenyum lalu berkata perlahan, "Mang Ujang, saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya melanjutkan apa yang belum tuntas. Warisan ini bukan dari dunia ini." Mang Ujang bangkit berdiri, tubuhnya gemetar. Ia sadar, Rangga bukan hanya penerus pesugihan, tapi juga titisan dendam rawang yang belum kenyang. Malam itu Mang Ujang pulang dengan langkah tergesa. Namun esok paginya, warga menemukan tubuhnya di ladang belakang rumah, dengan mata membelalak dan mulut penuh jerami kambing. Kini warga mulai ketakutan. Kambing-kambing dari peternakan Rangga tampak semakin besar, tapi tak pernah ada suara embik yang wajar. Sebaliknya, beberapa malam terdengar seperti suara tawa anak kecil di dalam kandang, bercampur dengan suara tawa serak seorang pria. Rangga, ia justru makin makmur, makin terkenal. Bahkan diundang ke televisi lokal sebagai inspirasi peternak muda. Namun hanya sedikit yang tahu, setiap malam Jumat, Rangga masuk ke kandang dengan kain putih diikat di kepala, membawa sesajen dan membaca doa-doa yang tak pernah diajarkan agama manapun. Dan di dalam kandang itulah Rawang berdiri lagi. Kali ini bukan sekadar penunggu. Ia telah menemukan rumah barunya. Waktu terus berjalan, tapi kutukan yang menghantui rumah besar di Garut itu tidak pernah hilang. Malah, seolah semakin kuat dan dalam. Desa Ciburuy yang dulu penuh cerita kelam kini mulai berbisik-bisik tentang sesuatu yang lebih menakutkan. Setelah kematian Mang Ujang dan munculnya Rangga sebagai juragan kambing baru yang sukses, suasana menjadi lebih mencekam. Tapi tidak ada yang lebih mengejutkan warga selain kabar yang datang tiba-tiba. Bu Haji Tina telah kembali ke rumah lama mereka. Kabar ini membuat semua orang terkejut dan takut. Setelah bertahun-tahun hilang dari desa, Bu Haji Tina yang dulunya gila kini muncul lagi, tetapi kali ini dalam keadaan yang aneh. Tubuhnya kurus kering, matanya merah menyala, dan wajahnya dipenuhi luka-luka kecil seperti dicakar. Saat warga pertama kali melihatnya, Bu Haji Tina hanya duduk diam di depan rumah, memandangi kandang kambing yang sudah lama terbengkalai itu. Ia tidak bicara, tidak menangis, hanya menggumamkan kata-kata yang tidak dimengerti. Seorang tetangga yang berani mendekat mencoba bertanya, "Bu Tina, kenapa ibu kembali? Apa yang ibu cari di sini?" Tiba-tiba Bu Haji Tina mengangkat kepalanya dan menatap dengan mata yang kosong namun menusuk jiwa. Rawang, dia belum puas. Ia menunggu yang terakhir. Gumamnya pelan. Suara itu seperti datang dari dunia lain, dingin dan penuh ketakutan. Beberapa malam kemudian, seorang ustaz yang diundang warga untuk menenangkan Bu Haji Tina dan rumah tersebut datang. Ustaz itu membawa kitab suci dan air suci. Namun, begitu ia memasuki halaman rumah, hawa dingin menusuk hingga ke tulang. "Ini bukan rumah biasa," kata ustaz itu dengan suara berat. "Kutukan sudah mendarah daging di sini. Kambing hitam itu bukan hanya binatang, tapi penjaga jiwa yang haus darah." Ustaz mencoba membaca doa di depan kandang, tapi suara jeritan dan tawa kambing hitam memenuhi udara. Tiba-tiba Bu Haji Tina berdiri dengan ekspresi yang berbeda. "Sudah waktunya. Waktunya semua berakhir," katanya. Di dalam dirinya, Bu Haji Tina menyimpan sebuah rahasia besar. Selama bertahun-tahun, ia terperangkap di antara dunia nyata dan dunia arwah karena perjanjian pesugihan yang dibuat bersama suaminya dulu. Namun sekarang, ia merasa ada kekuatan baru yang tumbuh, dan ia ingin menebus semua dosa dengan menghentikan Rawang.
Ia mulai berkeliling desa, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di balik kekayaan dan kematian keluarga mereka. Ia mengaku bahwa tumbal yang paling terakhir harus diberikan bukan kepada Rawang, melainkan kepada dunia agar kutukan ini berhenti. Namun, tidak semua orang percaya. Bahkan Rangga yang sudah semakin kuat dan makmur menganggap Bu Haji Tina sebagai ancaman terbesar bagi bisnis dan kekuasaannya. Suatu malam Rangga mengirim anak buahnya untuk menangkap Bu Haji Tina. Mereka ingin menghentikan wanita itu agar tidak merusak rencana pesugihan yang sedang berjalan. Tapi Bu Haji Tina bukanlah wanita biasa. Ketika dikejar, ia menghilang di antara kabut, meninggalkan bau anyir darah kambing dan suara tawa menyeramkan yang membuat pengejarnya lari ketakutan. Pertarungan antara kekuatan lama dan baru, antara kutukan dan penebusan, semakin memuncak. Desa Ciburui menjadi saksi bisu dari drama kelam yang tak kunjung selesai. Rawang semakin menguasai wilayah itu. Rangga semakin berkuasa dan Bu Haji Tina semakin misterius. Ketiganya menjadi tiga kekuatan yang saling tarik-menarik di medan perang gaib. Dan di balik semua itu, anak-anak kambing hitam terus bertambah jumlahnya. Mereka bukan lagi kambing biasa. Mereka adalah penjaga jiwa-jiwa yang terperangkap, dan mereka menunggu saat yang tepat untuk menguasai dunia manusia. Bab 9 akan mengungkap kisah terakhir, pengorbanan terakhir dan penutupan kutukan. Apakah Bu Haji Tina mampu menghentikan kutukan? Apakah Rangga akan terus menjadi juragan kambing yang diselimuti kegelapan? Ataukah ada jalan lain untuk desa Ciburui? Kalau kamu ingin saya lanjutkan, beritahu saja. Cerita ini semakin mendebarkan. Desa Ciburui pagi itu diselimuti kabut tebal yang membuat suasana semakin kelam dan sunyi. Warga yang biasanya ramai di pasar kini lebih banyak diam, menatap ke arah rumah tua milik keluarga Haji Salim yang kini menjadi pusat segala ketakutan. Di dalam rumah itu, tiga kekuatan besar, Rangga, Bu Haji Tina, dan Rawang, sedang menyiapkan babak terakhir dalam drama pesugihan yang telah berlarut-larut bertahun-tahun. Bu Haji Tina telah berubah. Wajahnya yang dulu penuh ketakutan kini dipenuhi tekad kuat. Ia tahu bahwa untuk menutup kutukan ini harus ada pengorbanan yang sangat besar. Pengorbanan yang sama seperti yang pernah dibuat oleh keluarganya dulu. Tapi kali ini harus berbeda. Bukan tumbal manusia, melainkan dirinya sendiri. Suatu malam, Bu Haji Tina duduk di depan kandang kambing hitam, membacakan doa-doa tua yang diajarkan oleh seorang kiai sakti dari pelosok desa. Suara angin mengiringi setiap katanya, membawa doa itu ke arah langit yang gelap. Ia mengusap tangan ke tanah, dan suara anak kambing kecil yang menyeramkan mulai terdengar dari dalam kandang. Suara itu semakin kuat, semakin banyak, tapi Bu Haji Tina tetap fokus, tak gentar. Sementara itu Rangga semakin percaya diri. Ia merasa kekuasaannya sudah tak tertandingi. Bisnis kambingnya berkembang pesat dan kekuatan Rawang di sisinya semakin besar. Namun ada satu hal yang ia tak duga, keberanian Bu Haji Tina yang kembali ke desa, berusaha mengakhiri kutukan itu. Rangga tahu jika Bu Haji Tina berhasil, maka semua kekayaan dan kekuasaannya akan hancur. Maka ia merencanakan sesuatu yang lebih kejam. Ia akan menyerang langsung, memaksa Bu Haji Tina menyerah, atau bahkan lebih buruk, menghilangkan dia selamanya. Malam itu ketika kabut tebal menyelimuti desa, Rangga bersama anak buahnya mendatangi rumah Bu Haji Tina. Mereka siap menyerang, namun apa yang terjadi membuat mereka terpana. Bu Haji Tina berdiri dengan tubuh penuh cahaya putih samar, dikelilingi oleh lingkaran doa yang berkilauan. Saat mereka mencoba maju, tiba-tiba kambing hitam di kandang keluar dan membentuk bayangan besar yang menakutkan. Bukan hanya kambing biasa, tapi makhluk gaib yang penuh amarah. Bayangan itu melingkupi Rangga dan anak buahnya, membuat mereka merasa dingin dan takut sampai ke tulang. Rangga mencoba melawan, tapi kekuatan yang dia miliki
bukan apa-apa dibandingkan dengan kekuatan doa dan pengorbanan Bu Haji Tina. Di tengah pertarungan itu, Bu Haji Tina mengangkat tangannya dan mulai membacakan mantra pengorbanan terakhir. Ia bersiap mengorbankan dirinya sebagai jembatan untuk menutup kutukan pesugihan yang selama ini mengikat rumah dan jiwa keluarganya. Cahaya putih semakin terang dan memenuhi seluruh ruangan. Suara tawa kambing hitam berubah menjadi jeritan memilukan. Makhluk gaib rawang yang selama ini menghantui desa mulai melemah dan akhirnya menghilang perlahan. Ketika cahaya meredup, Rangga tergeletak tak berdaya di tanah. Tubuhnya melemah dan bisanya hilang. Bu Haji Tina tersenyum lemah dan dengan suara lembut ia berkata, "Semua ini harus berakhir demi kedamaian desa kita dan anak-anak yang tak bersalah." Warga yang sejak lama menunggu kabar itu akhirnya bisa bernapas lega. Kutukan yang sudah mengikat desa selama bertahun-tahun akhirnya terputus oleh pengorbanan seorang ibu yang ingin menebus dosa keluarganya. Hari-hari berikutnya, rumah tua itu perlahan menjadi sunyi tanpa gangguan. Kambing-kambing yang dulu menyeramkan kini hilang atau kembali ke ladangnya masing-masing. Rangga yang selamat pergi dari desa membawa sisa hidupnya yang hancur. Bu Haji Tina, meskipun sudah mengorbankan dirinya, tetap dikenang sebagai pahlawan desa. Warga menghormatinya, dan kisah tentang pesugihan kambing hitam itu menjadi pelajaran agar tidak ada lagi yang tergoda jalan pintas seperti itu. Desa Ciburui pun perlahan kembali normal. Suara embik kambing kembali riuh di pasar hewan, tapi kali ini tanpa bayang-bayang kegelapan. Pesugihan juragan kambing di Garut pun berakhir, meninggalkan cerita tentang keserakahan, pengorbanan, dan keajaiban yang tak pernah terlupakan.